Kita bertemu lagi saudara sekalian di dalam lentera kehidupan hari ini. Hari ini merupakan hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan tentunya. Itu sebabnya kita mau terima berkat-Nya tersebut. Ayat Alkitab yang mau kita baca hari ini adalah Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi dalam ayat ini ada 3 hal yang mau kita kerjakan. Pertama, serahkanlah hidupmu. Yang kedua, percaya. Dan yang ketiga, responnya adalah Ia akan bertindak. Serahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa yang bertindak? Tuhan yang bertindak. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapakku di sorga, aku sebenarnya sangat bingung karena pada waktu-waktu yang silam, mengapa orang yang taat pada firman Tuhan tetap saja mengalami kesulitan. Dan itu terjadi bukan hanya waktu-waktu silam, tetapi hingga hari ini. Aku bahkan hampir merasa kecewa padamu Tuhan. Namun tatkala aku merenungkan firman Tuhan lebih mendalam, aku tahu bahwa Engkau sangat mengasihi aku. Penderitaan yang aku alami dan teman-temanku alami ternyata tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang Engkau alami, Tuhan. Engkau yang harus mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kami. Itu merupakan penderitaan yang sangat menderita sekali. Kami menderita tidak ada apa-apanya. Kami menjadi malu, Tuhan. Kami menjadi malu. Ampunilah kami Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah saudara, masalah yang terjadi di dalam hidup kita seringkali disebut jahat, tetapi ada juga orang menyebutnya baik. Jadi ada orang yang menganggap masalah itu sebagai tanda kutip jahat bagi dirinya, tapi ada yang menyebutkan masalah tanda kutip baik bagi dirinya. Tergantung seberapa besar seseorang itu menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Nah saudara, jangan terlalu stres dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita ini. Kita perlu ingat bahwa saat ini kita tidak dapat hidup menyendiri. Kita menyadari bahwa saat ini kita tidak hidup di sorga. Kita ini hidup di dunia, saudara. Sehingga kita masih seperti Tuhan pernah katakan, masih akan mengalami penderitaan. Jadi normal itu, penderitaan itu hadir dalam hidup kita. Justru jika tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, itulah yang tidak normal. Nah saudara, kita hidup di bumi yang penuh dengan dosa, sudah rusak karena dosa, tidak ada lagi yang sempurna. Hidup kita, keluarga kita, bahkan diri kita
sudah tidak sempurna. Itu sebabnya, maka di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa dengan mengatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Hanya keadaan surga yang sempurna, maka datanglah kerajaanmu. Maka tidaklah heran saudara, banyak kejadian-kejadian yang muncul dalam kehidupan ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan merasa heran. Nah, sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa segala kejadian buruk kita bukan berarti pertanda buruk. Tuhan Yesus itu masih berkuasa, asal kita menyerahkan diri kita kepadanya. Jangankan kita sebagai jemaat Tuhan biasa, sebagai hamba Tuhan pun dapat mengalami permasalahan, kesulitan, dan kejadian yang tidak menyenangkan. Pada saat pendeta Rick Warren ditanya oleh seorang ibu, "Di manakah Tuhan ketika anak engkau meninggal?" Rick Warren, pendeta yang terkenal itu, menjawab singkat saja bahwa Tuhan tetap pada tempatnya. Tuhan tidak berubah. Untuk selama-lamanya, Ia tidak pernah berubah. Bahkan justru Tuhan senantiasa tetap mengasihi kita. Justru yang harus berubahlah kita. Jadi ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, ketika mengalami hal-hal yang buruk, mungkin awalnya kita tidak bisa menerima. Ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita harus bisa menerima, karena kita yang harus berubah. Saudara, ada kejadian yang sangat menyentuh dalam hidup saya adalah ketika seorang ibu yang kehilangan putrinya yang tercinta karena kecelakaan. Akhirnya dia tidak menangis lagi. Ceritanya begini. Kira-kira mungkin sekitar 20 tahun yang lalu di Surabaya, ada sepasang suami istri, mereka anggota jemaat di gereja kami. Putrinya setiap pagi diantar oleh suaminya ke tempat kerja. Tetapi pada hari itu, karena suaminya agak sibuk, atau papanya agak sibuk, maka dia diberhentikan di persimpangan jalan, ada lampu stopan lalu lintas, sehingga putrinya itu harus seberang untuk mendapatkan kantornya. Di lampu merah itu, waktu dia menyeberang, dia tidak melanggar lalu lintas, benar-benar lampunya merah. Tetapi ada sebuah sepeda motor yang larinya begitu kencang, menabrak putrinya itu, dan dilihat langsung oleh sang papa atau si suami. Anaknya terpelanting masuk rumah sakit, beberapa jam kemudian meninggal dunia. Oh, yang menjadi mama tentu dia menangis karena kehilangan putrinya tercinta. Apalagi putrinya itu sebentar lagi akan menikah. Dia menangis terus, kita berdoa, dia menangis terus. Biasanya orang Kristen kita ada kebaktian beberapa malam penghiburan kan ya. Jadi waktu penutupan peti dia menangis, kebaktian penghiburan dia menangis, sampai pada malam penghiburan yang terakhir si ibu itu tidak menangis lagi. Dia bilang, "Untuk apa aku menangis? Aku menangis pun anakku tidak bisa hidup lagi." Nah, kita melihat di sini ada perubahan.
Tadinya mungkin sebagai seorang ibu dia bertanya, mengapa? Mengapa? Kenapa harus begini? Kenapa anakku harus meninggal? Kenapa protes? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dia anak yang baik, dia anak yang cinta Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa terjadi dalam hidupku? Nah, saudara, waktu malam penghiburan terakhir, dia bilang, aku tidak perlu tanya lagi. Aku tidak bisa minta Tuhan yang berubah, tapi aku yang mesti berubah. Ingat saudara, kita tidak minta Tuhan yang berubah, tapi kita yang mesti berubah. Nah saudara, sewaktu persoalan terjadi dalam hidup kita, mungkin awalnya kita merasa kecewa seperti ibu tersebut. Namun tak kala kita merasa kecewa, cobalah merenung sejenak, sambil lebih berserah kepada Tuhan, sambil serahkan masalah ini kepada Tuhan, sambil mempertaruhkan semuanya kepada Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, maka akan pelan-pelan tampak Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita akan berubah dalam menerima, menghadapi masalah. Maka di sini kita akan merasakan, saudara, bahwa Tuhan senantiasa punya tujuan. Tuhan senantiasa punya rencana yang indah, yang baik untuk waktunya, pada waktunya. Nah saudara, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempatku, perlindunganku. Demikian Mazmur 31 ayat 5 mencatat bahwa kalaupun ada kesulitan yang direncanakan oleh orang lain, maka Allah akan melepaskan jaring itu. Jadi Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, Allah yang akan mensupport kita. Manusia mungkin tidak sanggup, dan manusia sudah tidak sanggup menolong. Allah, Tuhan, Yesus sanggup untuk menolong kita. Jangan ragu kepada Dia lagi. Jangan mundur. Jangan berubah. Karena Tuhan Yesus juga tidak pernah berubah, tetap mengasihi kita. Kita berdoa. Bapakku di surga, ajarilah aku supaya aku tetap bersyukur dalam masalah, dalam persoalan, dalam segala kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidupku. Sebab dengan adanya masalah, membuktikan bahwa aku masih hidup. Jika aku tidak ada masalah apa-apa lagi, itu mungkin aku sudah dipanggil Tuhan bersama dengan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk masalah tersebut. Terima kasih Engkau take care masalahku. Terima kasih Engkau menolong aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah saudara, demikianlah lentera kehidupan kita hari ini. Lentera yang merupakan lampu yang akan memimpin kita dalam perjalanan hidup kita hari ini. Jikalau hari ini merupakan hari yang waktu pagi ataupun siang, maka engkau akan dituntun sepanjang hari. Kalau hari ini sudah malam, maka Tuhan Allah akan menuntun engkau pada malam hari. Istirahat dengan baik. Sama seperti waktu Dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan di padang belantara. Ketika siang hari, Dia memakai tiang awan untuk menuntun orang Israel, dan malam hari Dia menuntun dengan tiang api. Jadi pagi, siang, dan malam Dia menuntun kita. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu yang akan mengangkat segala persoalan, masalah hidup kita. Amin saudara. Terpujilah nama Tuhan.
God bless you.